Berbeda dengan Jakarta yang petugas kebersihan yang beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia nih gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihan. Nah, iya juga ya guys ya. Kalau di sini kalau mau bersih harus ada petugas kebersihannya. Kalau di Malaysia itu kayak nggak nampak gitu ya guys ya. Apa mungkin gara-gara ataupun karena sebabnya itu masyarakat di sana ya nggak buang sampah sembarangan. Jadi nggak ada petugas kebersihan. Sampahnya itu udah langsung pada tempatnya gitu kan. Makanya saya malu kadang gitu, gimana gitu ya. Kita bangga dengan negara kita, bangga. Tapi dengan kelakuan ya kan, kelakuan oknum-oknum ataupun orang-orang yang seperti ini yang bikin kita malu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Katanya kita harus berubah dulu kalau kita mau jadi seperti Malaysia. Kok bisa gitu ya guys ya? Ternyata kita tuh berbeda. Kok bisa gitu? Apa yang membuat kita itu berbeda dengan mereka? Sama-sama lah sebenarnya. Apa mungkin ininya yang berbeda atau apa ya? Coba kita tonton video ini guys ya. Kumpulan-kumpulan netizen ini. Iya, ini membalas komenan-komenan netizen juga di sini. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Yang aku salut dari Malaysia adalah sepanjang mata memandang bendera Malaysia itu berkibar. Kedai, kat rumah-rumah, semuanya itu mengibarkan jalur gemilang. Lalu setiap negeri di Malaysia atau kita sebut provinsi itu punya benderanya sendiri-sendiri. Aku pikir dulunya ini bendera partai. Dan ini berkibar sepanjang tahun, nggak cuman hanya pada saat bulan kemerdekaan. Keren ya? Kira-kira fakta apa lagi ya tentang Malaysia yang aku harus tahu? Things you will find only in Malaysia. What's that? これうん。エギです。エギ。これはね、日本にはないかも。Best invention for Malaysia breakfast. Invention か。 This cooks the Kayak perfect telur kan di dalam itu. boiled eggs. So once this water is gone, you will get the most perfect hard-boiled egg. めっちゃシンプルだね。 So it's done. おお。完璧だ。水がなくなった。そう。おお。ね。設定はあるの。おお。完 Wow. 璧じゃん。やば。最悪ですね。完璧だ。And then we'll add some white pepper and some soy sauce. マレーシアスタイル。ありがとうございます。 Kenapa sih Malaysia ini bersih banget? Pertama kali gue ke Malaysia itu di tahun 2017 dan pertama kali gue menginjakan kaki ke sana, kesan pertama gue adalah kebersihannya. Wow, kotanya ini nampak lebih bersih gitu. Jalan-jalanannya nih yang gue telusuri ini bersih, tidak ada sampah yang berserak sama sekali di jalanan, termasuk ketika mencoba menyusuri perkampungan di kawasan Kampung Baru Malaysia, Kuala Lumpur. Gitu. Gue kira sih cuma di Kuala Lumpur aja nih yang bersih gitu. Pas datang ke Pulau Pinang atau Pulau Pinang juga nampak sekali bersihnya kota tersebut. Padahal kan Pulau Pinang ini lumayan jauh juga dari ibu kota Kuala Lumpur. Berbeda dengan Jakarta yang petugas kebersihan yang beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia nih gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihan. Nah, iya juga ya guys ya. Kalau di sini kalau mau bersih harus ada petugas kebersihannya. Kalau di Malaysia itu kayak nggak nampak gitu ya guys ya. Vlog-vlog ada orang membersihkan itu kayak nggak nampak gitu. Itu cara bersihinnya gimana sih guys? Cara bersihinnya orang-orang Malaysia tuh gimana biar kotanya jadi bersih gitu? Sepil dong, sepil biar di sini juga bisa bersih tanpa ada, iya kayak gitu ya kan? Gak nampak gitu ya. Aduh, apa mungkin gara-gara ataupun karena sebabnya itu masyarakat di sana ya gak buang sampah sembarangan. Jadi gak ada petugas kebersihan. Sampahnya itu udah langsung pada tempatnya gitu kan? Mungkin itu. Hanya selama di sana.
Meskipun gue yakin Malaysia ini pasti punya dong petugas kebersihan. Iyalah harus. Jadi Punya. apa sih yang membuat Malaysia ini selalu bersih gitu ya? Pasti setuju deh, orang Indonesia yang ke Malaysia pasti ngerasa wah Malaysia ini bersih banget. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow. Kalau punya uang 300.000 di Malaysia dapat berapa? Ikutin video ini sampai selesai. Calo Oke. bada. Aku mau tukar 300.000. uang lor di sini KL Sentral sebelum aku Dapat menjelajahi 100 ya? Malaysia. Eka Nak tukarkan 90. I have Indonesian rupiah 300.000 berapa? Kalau 300 80. Oke. Ternyata cuma dapat 80 ringgit 80 sen. Jadi katanya rate-nya hari itu 80. Pas aku cek di Google sebenarnya rate-nya 83 lor. Ya wis enggak apa-apa lah ya. Ke Tertarik Malaysia. dong, Jangan lupa pasti. komen di bawah. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kapan-kapan lagi, bye bye. Guys, aku rasa di Malaysia itu sangat selamat. Buktinya korang boleh lihat orang-orang di sini itu meninggalkan skuter-skuter mereka cuma Kenapa nggak ada yang maling skuternya? Itu kan skuter mahal. Apa ini terjadi cuma di Malaysia? Oh lo di kandang Malaides tuh oke, gua paham. Kok kenapa gitu kan? Jangan lupa geng sama JP biar tambah seru. Gua suka orang-orang kayak lo pada biar tambah rame. Maksudnya gimana sih guys? Ada yang komen kayak gitu juga tuh. Apa itu? Maksudnya apa gitu ya guys ya? Aduh gimana ya, saya tuh sedih kadang kalau dibilang Malaides ataupun apa gitu kan. Maksudnya gini loh, nama itu sudah dibuat oleh orang-orang terdahulunya, Malaysia, Indonesia, ya kan, Singapura, Brunei. Kenapa kalian bisa gonta-ganti seperti itu? Ada faktor apa di sana, ya kan? Kalau mau dibilang istilahnya, ya kan, tentang Bangladesh itu sendiri, banyak case-case kita juga yang berkenaan dengan orang Bangladesh. Saya tahu semuanya itu guys, kalau bab masalah kayak gitu. Tapi janganlah kayak gitulah kalian. Jangan memburukkan diri sendiri dengan menghina negara orang lain. Jangan, ya kan, nggak baik itu. Itu bisa jadi ya susah, malu saya nanti kalau saya sebutin semuanya, ya kan. Aduh. di tepi jalan tanpa dikhawatir hilang atau dicuri ya. Ini kalau di tempat aku sudah hilang tak sampai beberapa jam. Guys, aku rasa di Malaysia itu sangat selamat. Buktinya korang boleh lihat orang-orang Sini tak bantuin jawab untuk komentar itu ya, yang ngeselin itu ya. Itu public transport, skuter itu fasilitas umum yang ada di Malaysia juga. Gimana cara pakainya tuh Miss N? Kok nggak hilang sih? Kamu download aplikasinya, connecting sama ATM kamu. Jadi bayarnya dari ATM. Kalau mau pakai trade, scan dulu QR, baru jalan dia. Dia ada limit jaraknya. Nggak ada itu yang berani ngerusak fasilitas umum di Malaysia ini. Terbaik. Walaupun bukan semua orang tempatan di sini, ada banyak juga warga asing. Tapi ikut-ikutan ngejaga, nggak berani itu macam-macam. Hilang kalau di sini, asli hilang. Hilang. Nggak tahu sudah otaknya gimana. Ya, jadi semuanya itu ikut tuan rumahnya. Nah, tuan rumahnya ngejaga fasilitas umum. Jadi jaga juga Jadi dong, kita ngejaga yang juga. pendatang ini juga ikut-ikutan Betul. ngejaga. Betul. Nggak ada yang berani itu macam-macam. Nah, karena undang-undangnya juga kuat ya. Nah, gitu. Jadi kalau di kita itu banyak yang perlu mau diubah ya. Kalau kita mau ada fasilitas yang seperti ini. Nah, karena masih hobi itu ngerusak-ngerusak fasilitas umum ya. Itu bukan, gak usah itu aja. Rumput jangan diinjak. Udah hancur rumputnya tuh. Pagar bongkar. Gak tahu saya sudah guys. Aduh malu kadang itu ya. Aduh di negara lain udah mikirin kemajuan bagaimana seperti itu. Di sini gitu aja. Sampai kapan ya kan? Saya haraplah dengan presiden yang baru ini banyak masih harapan-harapan kita. Yang semoga rakyatnya juga bisa berubah. Kalau presidennya berubah, rakyatnya nggak berubah ya susah. Aduh. Masih pada hobi. Gerbang aja boleh hilang, lampu jalan boleh hilang. Itu loh bantal di kereta cepat tuh hilang. Besi jembatan juga dijarah, hilang. Iyalah betul. Gimana coba? Ini fakta loh, gak fakta loh guys ya.
Makanya saya malu kadang gitu, gimana gitu ya. Kita bangga dengan negara kita, bangga. Tapi dengan kelakuan ya kan, kelakuan oknum-oknum ataupun orang-orang yang seperti ini yang bikin kita malu gitu loh. Ya nggak sih? Kita udah menjalin baik dengan hubungan orang lain dan lain sebagainya, membangun koneksi dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti ini. Aduh, ada orang-orang yang kayak mereka tuh terlalu apa ya guys ya? Terlalu menutup mata, membutakan, bukan membutakan, pura-pura buta ataupun bahkan mereka nggak tahu sama sekali akan hal itu gitu. Terus yang parahnya lagi yang komentar itu ya, itu yang komentar itu nggak ada takutnya sama hukum. Nah, karena bisa minta maaf doang, udah dimaafin, ya. Iya, kebiasaan kita gitu. Udah, ngejek-ngejek, ngina-ngina, giliran didatengin ke rumahnya. Maaf bang, saya bercanda bang, maaf. Saya atas nama ini mengucapkan minta maaf karena kehilafan saya sendiri. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Gak bisa gitu sebenarnya. Ya kan, harus dihajar dulu baru dia. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kalau tak datang ke Malaysia, aku tak tahu ternyata kita itu berbeda. Ya berbeda, orangnya aja berbeda. Enggak sih, gak beda sih guys, sama aja sebenarnya. Cuman pemikirannya yang beda kadang. Yang jiran sana sudah maju, yang sini kok gak maju-maju, udah remah itu katanya. Ya begitulah guys ya. Tapi oke lah, kalau saya melihat itu daripada apa yang disampaikan tadi, ya kan, masalah kebersihan, yap, kita akui itu. Kita memang agak-agak jorok. Bukan agak jorok ya guys ya, kayak buang sampah tuh masih sembarangan, ya jorok sih. Iya, sedangkan di sana udah nggak ada petugas kebersihan. Kita di Jakarta kalau lihat, di Surabaya kalau kita lihat itu masih ada petugas kebersihan. Di Solo aja, di sini tempat saya tinggal ini sekarang ada guys, namanya DKP, DKT apa DKP ya, gitulah guys ya, yang baju oranye gitu, yang nyapu jalan, dan memang itu kelihatan bersih banget, dan kita masih ada ya guys ya, masih melihat gitu kan setiap pagi ataupun sorenya. Ya kan. Nah, sedangkan di kota sendiri itu udah ada alat canggihnya, ada alat vakumnya di situ, guys ya. Yang di Slamet Riyadi itu keren sih kalau menurut saya. Tapi kembali lagi, guys ya, memang orangnya agak berbeda pandangan. Kalau di negeri jiran, ya kan, kita bisa melihat bagaimana istilahnya orang-orangnya itu tertib gitu, patuh gitu ya guys ya, tidak buang sampah sembarangan. Sedangkan di kita itu masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, kayak abis makan cilok, kayak abis makan teh ataupun minum es teh, ya kan, minum lah. Itu kemarin saya lihat dibuang gitu aja, astagfirullahaladzim. Terus ketika istilahnya pembuangan airnya mampet ketika hujan itu dan banyak sampah-sampah, ya disalahin siapa? Yo pemerintahnya. Nggak ada ceritanya rakyat itu salah, ya kan? Yang salah tuh pemerintahnya. Sedangkan yang membuat seperti itu adalah rakyatnya sendiri. Yang membuang sampah sembarangan yo rakyat, seperti itu ya guys ya. Aduh, nggak tahu lah guys ya. Bukannya apa-apa, karena ini loh, supaya kita paham dan sadar gitu, ya kan. Di luar sana itu mereka sudah tertib, ya kan. Nah, di negara-negara maju itu mereka sudah tertib, mereka sudah mementingkan lingkungan juga. Nah, kita mau kapan, sampai kapan gitu kan. Mau sampai kapan kita itu katanya mau maju tapi masih aja kotor, ya kan. Aduh, jangan guys, jangan. Ada tempat yang banyak sampah juga di negara saya ini, terutama flat-flat yang banyak disewa syarikat untuk pekerja orang asing. Nah, itu di Malaysia ada juga kayak gitu ya guys ya. Mereka masih mengamalkan pembuangan sampah merata. Oh, jika tidak percaya coba lihat di mana ada warga asing tinggal, mesti banyak sampah. Betul, pernah saya lihat juga di TikTok itu, sama di YouTube Short juga, itu orang India atau Pakistan, orang mana itu sampah semua ditaruh di rumah-rumah flatnya di situ ya guys ya. Orang minta itu supaya polis minta supaya itu dibuang. Nah, seperti itu. Ada juga memang seperti itu. Tapi memang itu dari karakternya. Tapi kalau dari orang Malaysianya sendiri, kalau saya lihat di kota pun, di kampung pun itu tetap bersih guys ya. Seperti halnya vlognya Mas Toha, Mas Arnawan, Bang Arnawan, dan banyak lagi ya kan.
Bang siapa Farhan dan banyak lagi istilahnya vlogger-vlogger yang ada di Malaysia itu sekarang mereka juga melihat, mereka juga memberikan contoh kepada kita ya, memberikan video kepada kita itu bersih gitu di kampungnya, rapi gitu guys ya. Dan di situ ada tempat sampahnya semua dan jarang sekali kita melihat sampah plastik ada di pinggir jalan di kampung-kampung. Aduh, itu harus kita tiru guys. Wanita Indonesia yang pakai baju putih itu komennya sangat bijak dan harus dipuji. Saya sangat setuju apa yang dibilangkan itu, bener sih guys ya. Aduh, iya sih bener. Kita harus berubah dulu katanya kalau kita mau seperti itu. Petugas bersih Malaysia itu semua level shinobi ninja. Datang tak ada siapa nampak, pergi pun tak ada nama, tak ada siapa perasan. It's mystic. Pekerjaan pun yang ada import dari Indonesia memang shinobi lah. Apa lagi nih? Tapi kalau di Sabah dan WP Labuan, orang-orang tempatan yang bekerja karena mereka bekerja dalam kerajaan lembaga perbandaran. Oh begitu. Aduh, tolong jangan lebeh-lebeh nanti warga negara jiran kepanasan. Ada yang kata nanti warga Malaysia upah kamu, bukan gitu. Nggak gitu konsepnya. Ini kan kita sharing gitu dan banyak juga istilahnya ini kelakuan-kelakuan netizen Indonesia dan juga Malaysia akhirnya dijawab seperti itu gitu loh guys ceritanya ya kan. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Semoga video ini menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita semua. Kalau ada yang salah dari saya, mohon nanti dikritik, disampaikan dengan baik ya, dengan kata-kata yang apa namanya ya guys ya, berpendidikan gitu, bukan menghina dan lain sebagainya. Tapi saya kira dan saya rasa apa yang saya sampaikan itu merupakan fakta yang ada di sini dan juga fakta yang ada di Malaysia. Seperti itu ya guys ya. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.